Salam jemaat SCC. Mari sama-sama hari ini kita bersuka cita dalam Tuhan. Sebab Dia Allah yang dahsyat lebih dari segalanya. Tidak ada nama lain yang sedahsyat Allah kita. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan satu nama. Satu nama yang berkuasa, Yesus Raja Mulia. Tak akan ada yang bisa sama seperti Dia. Mulia dan percaya selamanya. Tak terbatas, tak terbatas kuasanya bagi kita. Kau Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Tinggikan namamu. Ajaib perbuatanmu. Haleluya. Tidak ada nama lain yang sedahsyat Engkau Tuhan. Sama-sama katakan satu nama. Satu nama yang berkuasa, Yesus Kau Raja Mulia. Tak akan ada yang bisa sama seperti Dia. Mulia dan percaya selamanya. Tak terbatas, tak terbatas kuasanya bagi kita. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Tinggikan namamu. Ajaib perbuatanmu. Haleluya. Engkau berkuasa di atas segalanya. Yesus dahsyat atas hidup kami. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Kaulah Raja yang berkuasa, Kau dipuja selamanya. Dahsyat ajaib perbuatanmu, ku mau bersorak bagimu. Tinggikan namamu. Ajaib, ajaib perbuatanmu. Serukan, serukan namamu. Kau dahsyat bagiku. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Engkau baik atas hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian
dan berharga. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh dekat Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yesus, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh sungguh indah, oh, sungguh indah kau Tuhan, haleluya, Engkau indah Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh indah bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami katakan Engkau Allah yang terbaik atas hidup kami.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terlalu dalam kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini, kami percaya Engkau Roh Kudus menjamah dan bersama-sama dengan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan seluruh kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Youth People, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Gimana kabarnya? Saya berharap kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap on fire di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan apapun kondisi dan keadaan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya kasih judul air kehidupan. Youth People, seberapa banyak di antara kita yang pernah mengalami atau mungkin hari-hari ini kita lagi merasakan kehidupan yang begitu membosankan. Mungkin kita mengalami kejenuhan dalam kehidupan kita dengan rutinitas kegiatan kita setiap hari. Kita pagi hari bangun pagi, kita melakukan kegiatan dari pagi satu persatu sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari, dan kembali lagi kepada pagi hari esoknya. Terus berputar seperti itu dengan rutinitas yang ada, sehingga kita dibuat menjadi bosan, menjadi jenuh di dalamnya. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini masih dalam pandemi. Meskipun sudah mulai longgar, tetapi tetap saja kita dibatasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan kita menjadi bosan dengan rutinitas kita setiap hari. Dan tentunya kalau ini kita rasakan, dan mungkin itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita untuk mengiring Tuhan. Seberapa banyak kita yang mulai bosan dengan pelayanan kita mungkin. Dengan kegiatan-kegiatan kita untuk melayani Tuhan. Mungkin kita berpikir ibadahnya kok masih online ya, kok gitu-gitu saja ya ibadahnya. Setelah ibadah nanti pemuritan juga secara virtual. Kok begitu-begitu saja kegiatannya gereja ya. Wah, kalau cuma seperti itu, kalau ibadahnya modelnya seperti itu, kalau cuma pemuritan seperti itu, nggak ada hal yang lain, nggak ada kreativitas yang lain, aku mulai bosen, mulai jenuh. Dan itu mempengaruhi kehidupan rohani kita.
sehingga kita tidak bergairah lagi di dalam Tuhan. Kita mulai lemah dan kita tidak bersemangat lagi untuk kita mengiring dan melayani Tuhan. Seberapa banyak yang kita pernah merasakan itu, atau mungkin hari-hari ini kau mengalami hal tersebut. Engkau mengalami kejenuhan, situasi yang membosankan kehidupanmu dalam melayani Tuhan atau dalam mengiring Tuhan. Youth people, ketika hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang muda, jika kita tidak hati-hati dan tidak menyikapi dengan benar, maka ini akan sangat berdampak dalam kehidupan kita ke depannya. Seringkali ketika kita mulai bosan dengan acara-acara gereja yang ada, ibadahnya kok begitu-begitu saja. Mungkin kita berpikir pemuritannya kok begitu saja, nggak ada kegiatan yang lain. Kemudian kita mulai berpikir dengan cara kita sendiri, dengan kreativitas sendiri untuk menciptakan bagaimana supaya ibadahnya nggak bosan. Kita mulai berpikir bagaimana supaya pemuritannya nggak bosan. Kita mulai mungkin kita mulai menambah sebuah kegiatan gereja. Kita mulai membuat sesuatu yang baru supaya itu nggak bosan, supaya itu menyenangkan, supaya itu memuaskan hati kita, sehingga kita bersemangat kembali. Kita mulai berpikir dengan pikiran kita, dengan cara-cara kita. Youth people, saya sangat senang dengan kreativitas orang-orang muda. Dan tentunya itu tidak salah jika kita mempunyai kreativitas untuk membuat sebuah ibadah lebih kreatif dengan sesuatu yang baru. Itu juga tidak salah, asal sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebenarnya pemikiran kita untuk kita berkreativitas dan yang sebagainya, untuk kita membuat sesuatu kegiatan tambahan mungkin dalam pelayanan kita, kegiatan yang baru supaya kita nggak jenuh, atau membuat sesuatu yang beda, itu sekali lagi tidak salah, ya, asal sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau itu hanya muncul dari pemikiran kita untuk memuaskan hati kita, itu pun juga bukan jawaban yang sebenarnya, bukan jawaban yang tepat untuk menjawab situasi kebosanan yang kita hadapi. Karena kita akan dibuat kelelahan. Lama-lama kita juga akan bosan kembali. Bahkan semakin banyak kegiatan, semakin banyak bosannya. Dan kita akan frustasi di dalamnya. Kalau itu lahir hanya dari pemikiran kita sendiri, dan itu lahir hanya untuk memuaskan hati dan jiwa kita sebagai manusia, sebagai orang-orang muda, maka itu tidak menjadi jawaban yang sesungguhnya, esensi jawaban yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini supaya kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Haleluya. Ayat 13 dikatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Firman Tuhan ini ditulis ketika Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan yang sedang menimba air dalam sumur. Dan dikatakan barang siapa minum air ini, yang dimaksud air ini adalah air dari sumur itu. Dari sumur yang ditimba perempuan. Kalau youth people, mungkin nanti setelah ibadah kalau ingin tahu cerita ini selengkapnya, bisa membaca dari awal, dari perikop awal, akan lebih jelas. Tetapi saya potong saja di ayat yang ke-13 dan 14. Berbicara tentang air ini adalah air yang daripada sumur, air yang sebenarnya. Dan berbicara tentang kata-kata haus adalah berbicara tentang hati kita yang mulai jenuh, hati kita yang mulai kering, hati kita yang mulai bosan.
Seringkali kalau hati kita mulai kering, mulai jenuh, mulai bosan, seperti apa yang awal tadi saya bicarakan, kita mulai jenuh dengan situasi kehidupan kita, rutinitas kehidupan kita, bahkan dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, ketika kita meminum, dikatakan air ini, apakah itu air ini? Air ini berbicara tentang segala sesuatu yang timbul dari pemikiran kita saja, kegiatan-kegiatan yang timbul dari pemikiran saja, yang kita mikir itu bisa menjawab kondisi dan keadaan. Maka dikatakan ia akan haus lagi. Itu tidak akan memuaskan kehidupan kita yang sesungguhnya. Karena ketika kita jenuh, sesungguhnya yang haus itu bukan jiwa, bukan jasmani kita, bukan haus jasmani kita, tetapi sesungguhnya yang haus itu adalah jiwa, yang haus adalah roh kita. Dan roh kita ini tidak bisa dipuaskan dengan situasi, dengan kreativitas, dengan keadaan, dengan inovasi yang diciptakan untuk memuaskan hati dan jiwa kita. Roh kita hanya bisa dipuaskan oleh Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan di dalam 14 dikatakan, ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Makanya Tuhan menjanjikan sebuah cara supaya hati kita tidak kering lagi, supaya kita tidak boring lagi, supaya kita tidak bosan lagi. Dia katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Apakah air yang Tuhan berikan? Air berbicara tentang Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. You people, kalau kita hanya memuaskan jiwa kita, maka seberapapun kepuasan itu, kita akan tetap haus di dalamnya. Tetapi jika kita memuaskan roh kita, maka dalam hidup kita justru akan memancar sesuatu air yang baru, yang justru menjadi berkat yang memuaskan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali ketika roh kita kering, itu berdampak kepada jiwa kita kering. Dan kita berpikir bahwa yang kering itu jiwa kita. Sehingga kita mencari kebutuhan jiwa untuk memuaskannya. Wah, ibadahnya sudah nggak menarik lagi. Kita buat sesuatu yang baru supaya memuaskan jiwa kita. Wah, puji-pujiannya sudah tidak bagus lagi. Kita ciptakan lagu-lagu yang baru. Kita ciptakan musik-musik yang lebih keren. Mungkin kita membeli peralatan yang lebih canggih lagi. Kita buat multimedia yang lebih luar biasa lagi, tayangan-tayangan yang lebih luar biasa lagi, sehingga jiwa kita terpuaskan. Youth people, yang kering itu roh kita sebetulnya. Itu berdampak kepada jiwa kita, bukan jiwa kita yang kering. Seringkali orang hanya mencari kepuasan jiwa dengan hal-hal tersebut. Dengan situasi yang keren, musik yang yang keren, tayangan-tayangan multimedia yang keren. Kita membuat sesuatu yang luar biasa sehingga itu hanya memuaskan jiwa kita. Dan apa akibatnya? Akibatnya kita tidak pernah dipuaskan. Justru kita akan dibuat frustasi lama-lama di dalamnya. Roh kita tidak mengalami kedewasaan rohani. Kita hanya dipuaskan secara daging, secara jiwa, tapi tidak secara roh. Tetapi Tuhan tahu solusinya. Dia memberikan air kehidupan dalam roh kita. Sehingga ketika roh kita dipuaskan, maka jiwa kita dipuaskan. Dan tubuh kita pun juga akan disegarkan oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, minumlah air yang daripadaku. Apa artinya minum air yang daripada Tuhan? Artinya kita mulai mencari Tuhan. Kita mulai mengejar Tuhan lebih dari segalanya. Kita mulai memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Kita mulai menganggap Tuhan penting lebih dari apapun yang terpenting dalam kehidupan kita.
Kita mulai terbuka terhadap Roh Kudus. Setiap hari kita mencari Roh Kudus, menantikan Tuhan, merendahkan diri, membuka hati kita supaya Roh Kudus membasahi roh kita, membasahi jiwa kita, memuaskan haus dan dahaga kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang lapar dan haus akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Dan Tuhan akan memuaskan kita dengan Roh Kudus-Nya. Bangun keintimanmu bersama dengan Tuhan. Buka hatimu, rendahkan hatimu. Berbicara rendah hati adalah berbicara keterbukaan kita terhadap setiap firman Tuhan yang ada. Baik pada waktu ibadah, baik pada waktu pemuritan. Engkau boleh merendahkan hatimu untuk kau menerima setiap firman yang ada. Baik itu menyukakan ataupun tidak menyukakan engkau. Engkau tetap terbuka di dalamnya. Engkau boleh membuka hatimu. Karena air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Ketika engkau merendahkan hatimu, terbuka kepada para pemimpinmu, kepada para mentor-mentormu. Engkau mulai mencari Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, pemuritan sungguh-sungguh, rendah hati, menerima setiap firman Tuhan yang disampaikan. Maka Roh Kudus akan mengalir dalam hatimu. Dan kau mulai mempunyai kehidupan yang dekat dengan Tuhan, berintimasi dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan. Roh Kudus akan mengalir dalam kehidupanmu. Dia akan memuaskan engkau. Dan ketika Roh Kudus menjamah kehidupanmu, ketika engkau merendahkan diri, ketika engkau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Haleluya. Sangat wajar kalau kita selalu menginginkan hal-hal yang baru. Karena roh kita juga selalu menginginkan sesuatu yang baru setiap hari. Itu sangat wajar. Kita harus menginginkan sesuatu yang baru. Dan ketika kita mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita terbuka akan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjamah kehidupan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Apakah hal-hal yang baru itu? Yang pertama adalah kita akan mengalami urapan yang baru dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-11. Tetapi kutinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Dikatakan di ayat 11b dikatakan aku dituangi dengan minyak baru. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan, ketika kita mengalami jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami intimasi dengan Roh Kudus, maka yang terjadi Tuhan akan mengurapi kita dengan minyak baru. Apa itu pengurapan dengan minyak baru? Pengurapan berbicara adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita mampu melewati tantangan-tantangan yang ada dalam setiap kehidupan kita, yang seharusnya tidak mampu kita kerjakan dengan kekuatan kita. Tetapi dengan pengurapan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap rintangan demi rintangan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Sehingga dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, kita keluar sebagai pemenang. Dan ketika kita menang, kita akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berjanji memberikan pengurapan yang baru dalam kehidupan kita untuk menghadapi masalah yang selalu baru juga dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, Tuhan memberikan pengurapan yang baru dalam kehidupan kita. Memampukan dalam setiap pelayanan kita. Memampukan dalam setiap pekerjaan kita. Memampukan dalam setiap mungkin sekolah atau kuliah kita. Untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, kita perlu urapan yang baru. Sehingga kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang baru setiap hari bersama Tuhan. Dan pasti hidupmu akan semakin bergairah di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjanjikan nyanyian baru. Mari sama-sama kita baca dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga. Dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dikatakan jika kita mengalami Tuhan, terbuka dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan nyanyian baru. Apakah itu nyanyian baru?
Apakah nyanyian baru itu kita mengarang lagu-lagu yang baru yang belum pernah ada? Ya, itu memang nyanyian baru. Tetapi nyanyian baru juga tidak seperti itu. Apakah nyanyian baru itu lagu-lagu baru yang baru dikeluarkan albumnya atau baru diciptakan oleh seorang pencipta lagu? Ya, itu nyanyian baru juga. Tetapi nyanyian baru juga tidak, esensinya tidak berbicara tentang itu. Nyanyian baru adalah berbicara bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat yang baru, dengan roh yang baru, dengan jiwa yang baru. Bagaimana kita menikmati Tuhan, bagaimana kita meninggikan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan jiwa yang baru, sehingga kita tidak bosan setiap hari untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Youth people, seringkali saya dikaruniai Tuhan untuk membuat sebuah lagu yang baru. Tetapi lagu-lagu saya juga tidak tercipta oleh karena kehebatan saya. Bagaimana saya mulai mencari nada-nada yang bagus dan saya menciptakan lagu? Tidak. Tetapi ketika saya berintimasi dengan Tuhan, saya mulai merasakan Roh Kudus mengalir, memperbarui hati saya. Sukacita Tuhan mengalir. Tuhan memberikan pesan-pesan dalam firman-Nya. Dan tiba-tiba Tuhan berikan nada itu dalam hati saya. Saya mulai menyusunnya satu persatu. Saya berdoa, saya minta Roh Kudus menuntun. Dan akhirnya menjadi sebuah rangkaian lagu yang Tuhan berikan buat saya. Tanpa Roh Kudusnya, saya tidak akan mungkin bisa melakukannya. Seringkali saya juga menyanyikan lagu-lagu yang lama. Mungkin orang-orang bilang lagu jadul. Tetapi ketika saya menyanyikannya, saya mendapat pewahyuan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kadang-kadang saya juga nyembah Tuhan waktu di jalan dengan penyembahan yang sangat sederhana. Tapi sukacita baru, kekuatan yang baru itu mengalir dalam kehidupan saya. Itu yang memberi kekuatan saya sampai hari ini saya mengiring Tuhan, saya melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan nyanyian baru dalam kehidupanmu sehingga engkau bisa memuji Tuhan dimanapun engkau berada. Engkau bisa memuliakan Tuhan dimanapun engkau berada. Apapun keadaanmu, engkau bisa memuliakan, engkau bisa meninggikan Tuhan dengan lagu baru dalam kehidupanmu. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan anggur yang baru dalam kehidupanmu. Mari sama-sama kita baca dalam Yoel pasal 3 ayat 18. Dikatakan, pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Haleluya. Dikatakan bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Tuhan menjanjikan anggur baru dalam kehidupan kita. Apa itu anggur baru, youth people? Anggur baru berbicara sukacita yang selalu baru dalam kehidupan kita. Ketika kita berintimasi dengan Tuhan, ketika kita minum air kehidupan yang daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita terbuka menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, menerima jamahan Tuhan, rendah hati menerima firman Tuhan, maka Tuhan menjanjikan anggur yang baru, sukacita yang selalu baru dalam kehidupan kita. Dan tentunya kalau kita setiap hari menerima anggur baru, menerima sukacita Roh Kudus, hidup kita tidak jadi jenuh lagi. Kita akan bersukacita dalam segala keadaan. Sukacita yang diberikan dunia hanya sementara mungkin. Sebuah kreativitas yang luar biasa mungkin yang diciptakan. Musik-musik yang luar biasa, mungkin kita berpikir kalau musiknya bagus, luar biasa. Aransemennya luar biasa, sound systemnya luar biasa, sekali lagi multimedianya luar biasa. Mungkin kita berpikir itu bisa membuat hati kita puas. Saya sekali lagi senang dengan semuanya itu dan tidak ada yang salah. Dan kita harus juga mengembangkan talenta kita. Tetapi esensinya bukan itu. Tetapi esensinya adalah sukacita yang daripada Roh Kudus. Sukacita yang bukan berasal dari dunia. Sukacita yang bukan hanya berasal dari keadaan yang ada di sekitar kita.
Kalau musiknya bagus, luar biasa. Kalau acaranya kita bisa bersuka cita. Kalau enggak, kalau mungkin alat musiknya sederhana, hanya gitar saja, wah kita kurang semangat. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan anggur yang baru, artinya sukacita yang daripada Roh Kudus. Sehingga dalam situasi keadaan apapun, kita bisa bersuka cita. Mungkin kita lagi mengalami masalah. Mungkin kita lagi mengalami situasi yang sulit. Mungkin kita bersedih, tetapi kita tidak putus asa. Dan kita kembali bersuka cita. Karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sukacita yang bukan hanya pada waktu keadaan enak saja. Pada waktu kita diberkati. Mungkin kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Situasinya nyaman luar biasa, baru kita bersuka cita. Tetapi anggur baru berbicara sukacita Roh Kudus. You people, saya pernah melayani di misi. Saya pernah pelayanan di pedalaman di daerah transmigrasi. Gerejanya sangat sederhana. Hanya dari papan kayu. Dan situasinya juga panas karena tidak ada AC. Apalagi AC kipas angin aja nggak ada. Ya. Gerejanya jauh dari pemukiman. Jaraknya dari gereja dengan pemukiman bisa 1 kilo, 2 kilo. Rumahnya masih jarang-jarang. Oh, tapi saya melihat pada waktu itu saya melayani sekolah minggu. Saya main gitar akustik untuk ngiringi sekolah minggu. Itu anak-anak sekolah minggu nyanyi dengan sukacita yang luar biasa. Saya mengiringi hanya dengan gitar yang akustik yang sederhana. Mereka nyanyi luar biasa. Saya memuji Tuhan di sana. Saya menjadi worship leader. Orang-orang saya melihat mereka dijamah Tuhan. Mengalami jamah Tuhan. Di dalam sebuah gereja tanpa AC. Tanpa kipas angin. Hanya gereja dari papan saja. Tanpa sound system yang begitu luar biasa. Mereka mengalami jamah Tuhan. Mereka dilawat Tuhan. Mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka ada anggur baru, ada urapan baru, ada nyanyian baru dalam roh mereka. Sehingga sukacita mereka bukan didesain, bukan dibuat daripada kreativitas manusia saja. Tetapi sukacita mereka dibuat oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka. Youth people, Tuhan akan berikan anggur yang baru. Sukacita yang baru dalam kehidupanmu. Ketika engkau terbuka akan rohnya dalam kehidupanmu. Youth people, sekali lagi kalau hari-hari ini kok merasa jenuh, merasa boring dengan keadaan yang ada. Mari kita mencari esensinya. Jangan berpikir hanya dari pemikiran kita saja. Mari kita mulai memandang Tuhan, mencari Tuhan sekali lagi. Mencari Tuhan lebih dari segalanya. Karena firman Tuhan katakan barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Anggap Tuhan terpenting dalam kehidupanmu. Jadikan dia yang terutama dalam kehidupanmu. Engkau mulai merendah hati, belajar rendah hati untuk menerima setiap firman yang disampaikan, baik dalam ibadah, dalam pemuritan. Engkau rendah hati mengikuti pemuritan yang ada. Mengikuti setiap arahan mentormu yang ada. Engkau mulai rendah hati. Ingat, Roh Kudus selalu mengalir seperti air dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Dan dialah yang akan memuaskan kehidupanmu. Ketika engkau berintimasi dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Barulah Tuhan akan memberikan kreativitas, inovasi dalam kehidupanmu. Dan kreativitas itu tidak muncul dari pemikiran kita semata. Tetapi kreativitas yang daripada surga akan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Gereja memang harus berkreativitas, harus berinovasi. Tetapi inovasi itu muncul karena lahir, karena keintiman kita dengan Roh Kudus. Bukan karena semata-mata kehebatan dan kemampuan kita saja. Karena itu tidak akan menjawab keadaan. Tetapi kreativitas yang muncul karena keintiman kita, karena kerendahan hati kita bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi sebuah karya yang luar biasa, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Youth people, jika engkau bosan dengan situasi, mungkin engkau tidak bisa mengubah situasi, tapi engkau bisa mengubah dirimu sendiri. Engkau bisa mengubah situasi hatimu, engkau bisa mengubah situasi rohmu, dengan cara engkau terbuka akan Roh Kudus, mencari Roh Kudus, dan rendah hati menerima setiap arahan firman Tuhan yang disampaikan, setiap ibadah, setiap pemuritan. Engkau membangun intimasimu dengan Tuhan.
Engkau akan mengubah dirimu sendiri, sehingga keadaan apapun juga, engkau tidak akan pernah bosan. Engkau akan terus bergairah di dalam Tuhan. Bahkan dalam keintimanmu dengan Tuhan, engkau akan melahirkan suatu kreativitas yang ilahi, yang datang dari surga, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan memberkati. Youth People, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan sama-sama bersyukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan nama-Mu, juga boleh mendengar firman-Mu. Biar kami mencari Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Dan biar kami buka hati kami, untuk kami boleh menerima Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami diperbarui, selalu mendapatkan sesuatu yang baru yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan kegairahan yang daripada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa buat youth people dimanapun mereka berada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa berikan mereka Roh Kudus yang daripada Engkau, jamah hati mereka, sehingga jiwa mereka, roh mereka disegarkan di dalam Tuhan. Roh Kudus mengurapi mereka, sehingga mereka selalu bergairah, selalu haus dan lapar untuk mencari Engkau. Sehingga hidup mereka akan dipuaskan oleh Roh-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, dan segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you've been. It doesn't matter what the scar. It doesn't matter what the sin. It doesn't matter how you fell. Somewhere along the way, there is healing for your life today. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. He looks beyond how far you've gone. He looks beyond when you were hurt. He looks beyond who stole your song. He looks beyond what made it worse. He looks beyond where others failed to reach out to you and say, there is healing for your life today. There's a river that flows from the fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for every broken heart there is healing in Jesus' name. It's a river that loves. It's a river that leads. It's the river of life. Living water it gives. The fountain of God, and it heals everything along the way. I have tasted and known that for